Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita akan melakukan segala aktivitas kita di hari yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari sejenak kita berikan waktu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh naposo kita. Renungan hari ini terambil dari Matius 26 ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh naposo kita. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apa yang dimaksud dengan roh memang penurut tetapi daging lemah? Terima kasih. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kelemahan apa yang paling kuat yang boleh menjadi tantangan kita di dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Atau bisa kita katakan, musuh yang paling besar yang harus dihadapi oleh umat percaya di dalam melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Tentu kita akan sepakat menjawab bahwa musuh yang paling kuat dan besar adalah datang dari diri kita sendiri, yaitu keinginan daging kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini mau mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya. Hidup di dalam percaya kepada Tuhan dan tidak dikuasai oleh keinginan daging. Di Taman Getsemani, sesaat sebelum Yesus ditangkap, kita dapat melihat rentannya manusia, termasuk murid-muridnya, dikuasai oleh keinginan daging. Berkali-kali Yesus mendapati murid-muridnya sulit untuk berjaga-jaga. Bahkan mereka lengah dan kembali tertidur. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari baru ini mau mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Itulah yang boleh menjadi kekuatan kita untuk boleh melawan keinginan daging kita. Karena ketika hidup di dalam keinginan daging, maka kita akan jauh hidup di dalam kehendak Allah. Saudara-saudariku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini mau mengajak kita bagaimana kita hidup di dalam roh. Karena rohlah yang mampu menuntun kita dan mengajak kita setiap umat yang percaya kepada Kristus untuk boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Berjaga-jagalah, artinya setiap saat kita harus berjaga-jaga. Tidak boleh lengah, harus ada yang memagari, harus ada yang menguasai, yaitu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang kekasih, dan kedua yang mau dinyatakan di sini, berdoalah. Doalah yang boleh memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita. Dengan berdoalah kita mempunyai komunikasi yang baik dengan Allah. Dengan demikian, ketika sikap berjaga-jaga dan berdoa dan kita mau hidup di dalam roh, itulah yang memampukan kita untuk hidup di dalam bijaksana
dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Manusia tidak pernah ada yang puas dengan apa yang ia dapat. Kalau keinginan daginglah yang menjadi dominan di dalam kehidupan kita, tentu suara Tuhan, keinginan Tuhan akan menjadi tertutup di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Oleh sebab itu, di satu hari ini, kita mau diajak berjaga-jagalah. Artinya setiap saat kehidupan kita tidak boleh lemah. Berdoalah, artinya kita tidak boleh putus di dalam hubungan komunikasi kita dengan Allah. Karena itulah yang menjadi kekuatan. Dan hiduplah di dalam roh. Karena rohlah yang akan menuntun kita. Roh memang penurut. Ketika kita mau hidup di dalam roh Tuhan, maka Ia yang akan menuntun kita, mengarahkan kita kemana kita akan melangkah di dalam menjalani kehidupan kita. Saudara-saudariku yang kekasih, marilah kita hidup di dalam Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Biarlah kita tidak hidup di dalam keinginan daging kita, karena Tuhan tidak menghendaki itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya di satu hari ini boleh menjadi hari yang mendatangkan berkat buat kita. Karena hidup kita adalah hidup yang dituntun oleh roh. Hidup yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Amin.